Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dayur Channel. Hai, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini aku sama Pak suami mau pergi ke Kota Bukit Tinggi, salah satu kota wisata yang ada di Sumatera Barat. Kebetulan kemarin Denya Sinon ngajakin untuk liburan di sana. Nah, qadarullah pagi ini cuacanya seperti ini, hujan. Jadi hujan dari pagi nggak berhenti. Nah, Sinon sama keluarga nenek aku itu udah pergi duluan pakai mobil tadi. Nah, sekarang aku sama Pak suami nyusul. Ini aku lagi nunggu hujan reda sedikit baru kita pergi. Seperti apa perjalanannya nanti ditonton terus sampai akhir ya. Nah, ini alhamdulillah hujannya udah mulai agak reda sedikit ya, walaupun masih hujan tapi masih bisa lah ya kita terjang. Nah, sebelum pergi ke Bukit Tinggi ini aku mau mampir dulu ke salah satu ekspedisi untuk kirim paket kepunyaan dari reseller aku. Jadi setelah nanti dari ekspedisi kita mau isi bensin dulu karena ini motornya harus diisi bensin full. Jadi kita nggak mampir-mampir untuk isi bensin lagi. Nah, isi bensinnya udah selesai. Ini kita mau lanjut perjalanan menuju Kota Bukit Tinggi. Nah, tadi pas suami isi bensinnya full ya teman-teman, itu kurang lebih 30 ribuan. Nah, biasanya kalau kami perjalanan ke Bukit Tinggi pakai motor ini itu dua kali isi gitu. Kalau kita pakai untuk putar-putar juga di Kota Bukit Tinggi. Jadi biasanya nanti pulangnya baru kita isi full lagi untuk bensinnya. Nah, aku juga mau nyapa-nyapa dulu nih untuk teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Dan semoga juga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, lanjut lagi, ini perjalanan menuju Kota Bukit Tinggi. Ini masih di sekitaran Kota Padang dan ini kita lagi menuju ke perbatasan antara Padang Kota dengan Kabupaten Padang Pariaman atau dengan Padang Pariaman ya. Ini kita menuju perbatasannya. Nah, untuk perjalanan sendiri dari Padang ke Bukit Tinggi itu sekitar 2 jaman. Kalau pakai mobil itu 2 jam setengah, tapi karena kita pakai motor itu sekitar 2 jaman. Kalau kita standar untuk bawanya itu 2 jaman. Nah, mudah-mudahan nanti nggak macet untuk perjalanannya dan nggak banjir karena ini cuacanya masih hujan dan dari kemarin ini hujannya nggak berhenti. Nah, mudah-mudahan nanti kalau udah nyampe Bukit Tinggi atau nyampe kota yang lain itu nggak terlalu deras hujannya teman-teman, jadi enak untuk perjalanannya gitu, jadi nggak terlalu licin jalannya karena aku juga sedikit was-was kalau hujan kayak gini ya. Nah, sambil menemani perjalanan teman-teman ngelihat aku melewati lembah dan gunung nanti, ini aku mau sedikit cerita. Jadi untuk perjalanan darat menggunakan motor ini sebenarnya bukan cuma kali ini aja. Aku pernah melakukan perjalanan menggunakan motor ini beberapa kali dengan si Non juga tentunya. Jadi kita bertiga naik motor jalan-jalan itu biasanya kita lakukan setahun sekali. Nah, dan itu biasanya aku mengunjungi teman-teman aku yang ada di luar kota, yang memang tinggal di luar kota. Nah, pertama kali itu aku ajak Sinon waktu umur kurang lebih 2 tahun, itu pergi ke kota Payakumbuh. Kalau dari kota Padang ke Payakumbuh itu sekitar 3 jaman. Nah, setahun kemudian aku juga pernah ajak Sinon jalan-jalan pergi ke kota Solo, mengunjungi salah satu sahabat aku juga, kerabat aku. Kalau dari kota Padang ke Solo itu kurang lebih 2 jaman juga menggunakan motor. Nah, setelah itu dari kota Solo lanjut ke Lintaubuo. Lintaubuo adalah salah satu daerah yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Nah, kita lanjut pergi ke Lintaubuo. Terakhir aku bawa si Non itu pakai motor ini perjalanan ke Solo Selatan, itu di daerah Surian, mengunjungi salah satu sahabat aku juga, kerabat aku juga. Kalau
ke Surian itu kurang lebih 3 jaman lah ya untuk ke Surian. Nah, untuk jarak yang paling jauh yang pernah aku tempuh sama Pak suami menggunakan motor ini, itu waktu perjalanan ke Provinsi Riau, tepatnya ke Indragiri Hilir, Inhil, di Kota Tembilahan. Waktu itu aku mau tes CPNS dan aku tesnya di sana harus ke Kota Tembilahan. Itu perjalanannya panjang banget teman-teman, hampir 12 jam lebih. Jadi aku berangkat dari Kota Padang itu kan setengah 6 subuh. Setengah 6 kalau di sini masih gelap ya teman-teman, dan sampai di Tembilahan itu sekitar pukul 7 malam, 7 lewat lah ya, hampir setengah 8. Nah, balik lagi ke video nih teman-teman. Ini kita udah sampai di Malibu Anai. Ini salah satu tempat wisata juga yang ada di Sumatera Barat. Nah, ini, alhamdulillahnya juga ini udah nggak terlalu hujan, udah nggak hujan lagi. Tapi berkabut di sini teman-teman, karena ini udah mulai ke daerah pegunungan. Nah, ini udah mulai berkabut tuh, lihat ya. Berkabut banget ini, tapi nggak menghalangi pandangan ya, alhamdulillahnya. Nah, ini adalah jalan lintasnya teman-teman. Kalau misalkan kita mau pergi ke Kota Bukit Tinggi, ke Kota Payakumbuh, atau ke Pekanbaru, itu lewat sini. Nah, ini kalau misalkan cuacanya nggak hujan seperti ini indah banget loh teman-teman. Ini karena habis hujan jadi berkabut semuanya, pemandangannya tertutup kabut. Nah, ini agak sedikit macet, mungkin karena di depan ada air terjun, jadi agak melambat. Nah, udah terlihat ya teman-teman, itu di depan udah ada terlihat putih-putih, itu air terjun. Air terjun Lembah Anai namanya. Nah, karena tadi hujan, ini sepertinya air terjunnya cukup deras. Mudah-mudahan nggak sampai melimpah ke jalan raya ya, karena ini letak air terjunnya itu ada di pinggir jalan. Kalau lagi berbahaya biasanya itu sampai keluar airnya, sampai meluber, banjir gitu ya teman-teman. Tapi ini alhamdulillah kayaknya enggak, cuman percikannya aja deras, cukup deras ini airnya. Nih, masya Allah, indah banget sebenarnya ini teman-teman. Nah, untuk jaraknya sendiri kalau dari Kota Padang menuju air terjun Lembah Anai ini kurang lebih 60 km atau 1 jam perjalanan. Kalau menggunakan motor itu bisa lebih cepat ya teman-teman, dan kalau nggak macet. Ini kalau misalkan nggak hujan atau lagi bagus cuacanya, pemandangannya indah banget teman-teman, asli. Jadi nanti kita bisa masuk ke dalam, itu ada bayar tiket masuk, atau bisa foto-foto di luar juga. Nah, yang di sebelah kanan saya ini adalah salah satu deretan tempat wisata bersama keluarga. Itu ada kolam renang, dan airnya dingin banget karena airnya langsung dari mata air yang ada di pegunungan ini. Nah, masing-masing tempat renang ini atau tempat kolam renang ini menawarkan kelebihan yang mereka punya. Bisa cocok untuk keluarga juga dan anak-anak. Untuk tiket masuknya itu per kendaraan ya teman-teman. Jadi satu kendaraan, satu mobil itu harganya 50.000, dan untuk satu motor itu 20.000. Nah, ini kita mulai lanjut lagi melewati lembah dan gunung. Ini masih masih mendekati Kota Padang Panjang ya teman-teman, belum masuk Padang Panjang. Ini masih di jalan lintasnya. Semoga teman-teman menikmati pemandangannya ya, walaupun tertutup kabut. Nah, teman-teman dan bunda-bunda ada rencana pergi kemana nih untuk liburannya? Bisa komen di kolom komentar ya. Karena kalau di Kota Padang sendiri untuk PPKM atau pembatasan itu tidak ada, tapi lebih ke pengetatan. Jadi nanti di sepanjang jalan atau perbatasan biasanya ada kayak pengecekan apakah kita sudah vaksin atau belum, seperti itu. Nah, kalau di kota teman-teman gimana nih? Apakah ada PPKM atau ada pembatasan dan lain-lain? Bisa tulis di kolom komentar ya.
Nah, untuk teman-teman dan bunda-bunda yang belum aku kunjungi balik channel YouTube-nya, aku mohon maaf banget ya teman-teman. Aku belum sempat untuk mengunjungi karena yang chat yang masuk dan notifikasi yang masuk itu banyak banget. Jadi aku bertahap untuk mengunjunginya. Nah, untuk teman-teman dan bunda-bunda yang mau mengingatkan aku, silahkan bisa via DM aku, DM Instagram itu di @lia.yulis. Nah, silahkan berkunjung di Instagram aku ya, nanti boleh DM dan boleh mengingatkan aku untuk mengunjungi balik teman-teman. Alhamdulillah kita udah masuk di Kota Padang Panjang. Nah, ini Kota Padang Panjang atau biasa dibilang Serambi Mekah. Nah, untuk menuju Kota Bukit Tinggi itu kita melalui Kota Padang Panjang terlebih dahulu. Setelah Kota Padang Panjang ini baru kita menuju ke Bukit Tinggi. Nah, gimana menurut teman-teman dari sepanjang perjalanan tadi menuju Kota Bukit Tinggi ini? Mengingatkan perjalanan kemana nih? Kalau aku jujur, untuk perjalanan ke Kota Bukit Tinggi ini aku teringat perjalanan dari Kota Bogor menuju Puncak. Aku ingat ke situnya. Karena jalannya banyak jurang dan banyak gunung ya, naik gunung kita itu. Aku ingat banget jadinya. Jadi flashback waktu perjalanan menuju Puncak. Padahal ini kita lagi mau ke Bukit Tinggi ya. Nah, alhamdulillah sampai juga ini kita di Bukit Tinggi. Ini pintu masuk menuju Kota Bukit Tinggi atau gerbangnya ya, perbatasannya antara Padang Panjang dengan Bukit Tinggi. Nah, alhamdulillah di sini nggak hujan ya teman-teman. Ini alun-alun Kota Bukit Tinggi yang di sebelah kanan. Nah, ini. Alhamdulillahnya hujannya udah berhenti. Ternyata rata hujannya ya teman-teman, dari Kota Padang sampai ke Bukit Tinggi hujan semua. Sepertinya Sumatera Barat memang lagi hujan menyeluruh rata. Nah, tadi aku dapat telepon dari Ninnya Sinon, katanya kita nggak ke hotel dulu, kita lanjut ke salah satu rumah kerabat. Jadi kita mau ke rumah salah satu kerabat aku yang ada di Ngarai Sianok, Kota Bukit Tinggi. Nah, Ngarai Sianok ini ya teman-teman. Nah, ini adalah pemandangan di Ngarai Sianok seperti ini. Jadi banyak tebing-tebing. Sekelilingnya itu tebing-tebing nih teman-teman. Mungkin teman-teman udah pernah dengar juga ya untuk tempat Ngarai Sianok ini. Salah satu tempat wisata juga yang sangat terkenal di Sumatera Barat. Nah, selain terkenal dengan tebing-tebingnya yang tinggi, yang tebing-tebingnya yang curam ini, Ngarai Sianok juga terkenal dengan kulinernya, yaitu itik lado hijau. Mudah-mudahan nanti kita bisa makan itik lado hijau ya teman-teman, itu enak banget. Ditonton lagi ya sampai akhir, jangan di skip.
Alhamdulillah akhirnya sampai juga ini di salah satu rumah kerabatnya Nenek Sinon. Nah, akhirnya bisa istirahat nih teman-teman. Nah, ini rumahnya kita udah masuk. Rumahnya enak ya teman-teman, adem banget di sini di pinggir jalan. Pemandangannya itu pemandangan tebing-tebing Ngarai Sianur. Assalamualaikum, kita masuk dulu. Nah, langsung disodori makanan. Nah, itu itik lado hijau yang tadi aku bilang. Alhamdulillah ya, rezeki bisa makan itik lado hijau. Nah, ini punya Pak suami. Aku antar dulu sama Pak suami, driverku yang dari tadi udah lapar, katanya capek. Sekarang kita makan dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Nah, sampai di sini dulu untuk video kali ini ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir, sudah menikmati pemandangan dalam perjalanan kami menuju Kota Bukit Tinggi tadi. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, dibantu subscribe ya. Aktifkan juga tombol loncengnya supaya nanti dapat notifikasi terbaru dari video-video aku. Dan tentunya aku juga semakin semangat untuk terus bikin video lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.